kita ini disindir sama Allah, disuruh mikir-mikir, kenapa sekarang kok ada corona, kan gitu ya. Jadi mulutnya kenapa kok semuanya suruh maskeran? Karena sering mulutnya ini ngomong yang haram, kan gitu. Sering ngomong ngilok ngomong kan haram. Maksudnya itu kan perbuatan dosa, ngerasani, kan itu. Makanya ada virus yang lebih berbahaya daripada virus corona, yaitu virus congornya. Maksudnya itu congornya itu kalau nggak bisa jaga mulut berarti itu kena virus congornya. Kenapa kok sekarang itu banyak tangan disuruh mencuci? Nanti cuci tangan, nanti cuci tangan. Karena sekarang banyak dosanya anggota tubuh yang lain itu dihandle oleh tangan. Mang sing ngerasani pakai mulut saya ini tangan. Yo, terus ngerti apa Usman lapor. Nah, kan gitu. Ambil tangannya sekarang gibah, membuka apa-apa pakai tangan. Karena semuanya sekarang pasti pakai HP. Jadi tangan ini banyak dosanya, makanya disuruh mencuci. Tidak, kalau fisiknya kita mencuci pakai air, tapi kalau pada hakikatnya kita mencuci pakai istighfar. Ya Allah, ampuni tangan saya ini karena mungkin banyak dosa dari pakai HP. Jadi kalau kita nggak mengistighfari, biasanya ada penyakit itu yang masuk karena dosa. Jadi sembuhnya pun karena istighfar. Dan itu pernah saya ketemu sama teman saya yang terapi seperti itu. Jadi sesek nggak hilang-hilang, sesek. Ke dokter mana nggak hilang-hilang. Ke apa istilahnya? Minta pokoknya kayak apa tombo-tombo gitu nggak hilang. Ternyata coba ya diterapi, istighfar, mungkin dulu pernah apa di hatinya, astagfirullah, langsung muntah, langsung nggak sesek. Langsung nggak sesek. Jadi ternyata ada sesek yang karena dosa, karena mikir. Biasanya sadar gitu, sadar. Nah seperti itu. Terakhir, waman faraqal mana begini? Waman faraqal ulama mata qalbu. Benar nih. Mana tadi? Oh, sebentar. Oke, benar. Dari mana tadi? Wala nasihatun 66. Oh, dari ini. Akal syaitan. Wala nasihatun, dan jika dia lupa ya. Wala nasihatun, dan jika seseorang itu lupa ismallah ta'ala, menyebut nama Allah indal jima, ketika jima, illa syarakahu syaitan, maka setanlah yang ikut di situ fi waladihi kepada anaknya. Jadi setan menyertai di situ. Kalau ketika berhubungan tidak menyebut nama Allah, tidak berhubungan saja ya. Berarti semuanya yang tidak menyebut nama Allah, maka setan ikut di situ. Makan pun juga sama. Walaupun kita tidak munafik ya, kadang-kadang kita guru itu, ayo semuanya doa mau makan. Allah, Allahumma barik lana gitu nggih. Kita sendiri ketika makan kadang nggak baca. Saya maksudnya, saya itu kadang-kadang seperti itu. Kita ngongkon tapi kadang-kadang gitu. Orang tuanya ngongkon, anaknya baca. Orang itu loh, ibu kok nggak bocor loh, ibu di hati. Ya, kadang-kadang gitu ngeles gitu ya, ngeles. Makanya kalau sesuatu yang tidak disebut dengan nama Allah, itu setan ikut di situ. Semoga kita selalu ingat gitu ya. Wadzalika qauluhu ta'ala, dan setan berkata di situ, wasyarikhum fil amwali wal auladi waidhum, lan becik nyekutoaken sira ing wong akeh fil amwali dalam artinya wal auladi di dalam amwali di dalam artinya wal auladi di dalam anaknya itu waidahum, lan ngebang sira ing wong akeh. Maka setan ikut di anaknya situ, di hartanya situ. Gara-gara apa? Tidak menyebut nama Allah. Semoga kita mau apa-apa menyebut nama Allah. Bahkan saya pernah disampaikan dulu ketika mau tuku uyahe, iku jaluk apa istilahnya pamit dulu nang. Oh ya Allah, saya mau beli uyah. Jadi gitu. Kenapa? Jadi intinya apapun itu ingat Allah. Ketika ingat Allah, ternyata setan itu nggak berani. Jadi ketika Allah ya gitu. Jadi mau apa-apa kalau ingat Allah, maka setan tidak ada di situ. Mau mengerjakan apapun, nah kalau ingat Allah ya Allah, jadi apa-apa pokoknya ingat Allah, maka insya Allah aman dari setan. Semoga kita termasuk orang yang terhindar dari setan. Paling tidak kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung dari Allah, dari godaan setan.
yang tertutup. Mungkin itu yang bisa kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan sehingga kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang tadi telah dibahas oleh Ustaz Amin, sehingga kita selalu yang kita konsumsi kita berbuat sesuatu yang halal dan kita semua terhindar dari yang haram. Karena memang itu adalah kunci dalam kehidupan. Kita harus selalu waspada, kita harus selalu hati-hati dalam bertindak. Jangan sampai yang kita lakukan, yang kita konsumsi apapun termasuk sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sangat sulit sekali, tadi Ustaz Amin sekali sangat gamblang menjelaskan. Banyak sekali kan, tidak hanya dari makanan tapi perbuatan kita, maksiat-maksiat yang bisa timbul dari tubuh kita itu sangat banyak. Dari tangan, dari telinga, dari mata, bahkan hati saja. Kita kerentak hati itu juga dicatat oleh Allah. Jadi oleh sebab itu kita harus memperbanyak istighfar tadi. Jadi maksiat mata paling senang. Masuk kate kalau keluar dari rumah dingklo ya ketabrak, mesti kita melihat. Jadi ono teori agar mata kita terhindar dari maksiat. Nang pasar besar tuku kacamata ireng. Akhirnya kita akan bisa melihat kemana-mana. Dan nanti kalau kita dihukum oleh malaikat misalnya, ketika dihadirkan, Anda maksiatnya banyak, terutama maksiatnya mata. Lihat, loh, saya nggak pernah melihat malaikat. Loh, kata siapa ini catatannya? Loh, saya kan hanya melihat kocok. Jadi kocok motor di sini. Di dalam fikih itu ternyata bisa menjadi tameng sebenarnya. Artinya ketika kita tidak bisa melihat langsung itu masih ada yang dimakfu karena kita tidak bisa. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita sengaja. Makanya dalam hadis disebutkan nadratul ula laka walaka wa alaikas saniyah. Pandangan pertama itu bagimu. Ketika sampean keluar rumah ternyata kebetulan wong pas kelambenan, ya alhamdulillah. Dan ojo ditutupi, tapi ojo diterusno. Itu sedekah ini, rezeki. Tapi kalau diterusno bahaya ya. Itu Bapak Ibu, jadi memang contoh panjenengan yang bisa atau contoh kita semua. Jika kita ingin lebih banyak mengenai cerita-cerita tentang kehati-hatian dalam hidup itu adalah Umar bin Khattab, dan kita sendiri tidak sulit bisa meniru beliau. Sangat hati-hati beliau, bisa membedakan mana kepentingan pribadi, mana kepentingan negara. Ya, itu sangat hati-hati. Cuman ya kita tidak boleh terlalu hati-hati berlebihan sehingga kita tidak bisa bertindak apa-apa. Biasanya ke sekolah nggak ke sekolah, biasanya kerja nggak kerja. Ditakut tonggone, kenapa sampai kok gak kemana-mana? Saya khawatir, karena kalau keluar rumah saya berbuat maksiat. Jadi kalau ke sana saya maksiat, akhirnya di rumah terus. Ya nggak bisa seperti itu. Jadi tetap kita lakukan yang bisa kita lakukan, tapi kita tetap berhati-hati. Insya Allah kita ketika dosa yang tidak kita lakukan, yang kita lakukan barangkali tidak kita sengaja, mudah-mudahan menjadi dosa yang dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah, barangkali itu kajian pada pagi hari ini sangat menarik. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa terus mengikuti kajian-kajian ini sehingga keimanan kita semakin baik, keilmuan kita semakin bertambah, kita semakin jauh dari maksiat, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu khawatir Bapak Ibu, saya ngaji ternyata gak bisa melaksanakan. Yang penting niat kita. Yang penting niat kita ingin menambah ilmu, kita juga berniat berdoa mudah-mudahan bisa melaksanakan. Karena begini,
panjenengan hadir di hadis ini, panjenengan hadir dari satu ilmu, panjenengan gak bisa melaksanakan, gak paham dan gak bisa melaksanakan, itu panjenengan tetap akan mendapatkan pahala, yaitu ghufirallahu, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan hadir di majelis ilmu tidak paham dan tidak bisa, belum bisa, maksudnya belum bisa melaksanakan. Ketika panjenengan berdiri dari majelis itu, maka dosa-dosa panjenengan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mulianya majelis ilmu. Mudah-mudahan nanti akan dibahas oleh ustaz yang lain pada pertemuan yang akan datang. Hadirin, demikian, mohon maaf, terima kasih. Dan Allahukum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.